Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita membahas tentang pentingnya kita menyelamatkan amal soleh kita dari hal-hal yang bisa menggugurkannya ya. Kita tahu bahwasanya ketika kita meninggal dunia, kita sudah tidak bisa lagi beramal. Idza matal insan inqata anhu amaluhu ya. Jika seorang manusia telah meninggal maka terputus amalannya. Illa min salat, kecuali dari yang tiga: sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Selama kita masih hidup, kita masih bisa beramal saleh. Akan tapi kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, amal soleh tersebut adalah bekal kita untuk alam kehidupan berikutnya, yaitu di alam barzakh. Karena sebagaimana di dunia ada nikmat dan ada sengsara, maka di alam berikutnya pun demikian, lebih dahsyat antara nikmat dan sengsara. Kemudian alam berikutnya lagi, alam akhirat, juga ada nikmat dan ada sengsara. Dan yang menentukan nikmat atau sengsara di alam barzakh adalah amal soleh, dan juga yang menentukan level nikmat di alam akhirat, surga atau neraka, kesengsaraan di neraka juga tergantung dengan amal. Oleh karenanya kita sadar bahwasanya amal kita tidak banyak. Dengan naik turunnya iman kita ya, dengan kegiatan duniawi yang begitu banyak ya, dengan waktu yang terbuang-buang karena hal yang sia-sia, kita menyadari hal itu semua, terutama kita di dunia medsos sekarang yang sering menyita umur kita, membuang umur kita tanpa ada faedah, sehingga kita menyadari amal kita semakin sedikit. Amal kita semakin sedikit, yaitu kita beramal soleh semakin sedikit. Nah, yang sedikit ini jangan sampai juga menguap. Jangan sampai juga menguap. Setan tidak peduli kita punya amal sebanyak apapun. Kalau amal kita banyak, tapi kalau ternyata kita riya atau sum'ah, maka akan sirna dan habis. Ya. Dan kita sudah tahu hadis yang mengerikan tentang tiga orang. Yang pertama disiksa oleh Allah, satunya adalah mujahid yang berjihad, yang satunya adalah ustadz yang berilmu dan mengajarkannya, dan yang satunya adalah dermawan. Ini contoh tiga orang yang amalannya besar. Makanya dijadikan sampel oleh Nabi, dan Nabi ceritakan tentang di akhirat kelak orang-orang yang amal mereka hebat, mujahid, ustadz, sama dermawan. Ternyata ketiga orang ini, mereka lah yang pertama lebih dahulu masuk neraka jahanam karena amal mereka ternyata riya. Amal mereka ternyata riya. Nah, jangan sampai kita amal sudah tidak seperti mereka. Kita bukanlah mujahid, bukanlah ustadz, bukanlah dermawan, sudah amalnya sedikit, kemudian menguap pula, yaitu yang kita khawatirkan. Ya. Maka dari sini kita harus waspada, karena kita hidup di zaman potensi untuk terkena riya, terkena sum'ah sangat besar dengan adanya medsos. Kita bisa pamer amal ibadah kita, sehingga dalam rangka untuk dihormati, disanjung atau diakui oleh manusia. Maka itulah yang disebut riya, karena riya hakikatnya adalah tolabul manzilah fi qulubin nas, yaitu menampakkan amal soleh untuk mencari kedudukan di hati manusia. Ya. Kalau sum'ah sama, menceritakan amal soleh kepada manusia, kepada orang lain untuk mencari kedudukan di hatinya. Dan itu barometer
riya atau sum'ah. Siapa yang melakukan amal soleh menanti untuk dipuji, itu menunjukkan niatnya cari pujian. Siapa yang memposting amalan tujuannya untuk dipuji, menanti pujian, menanti like, itu ciri bahwasanya dia mencari kedudukan di hati manusia. Berarti dia terjerumus dalam riya. Oleh karenanya kita sama-sama saling menasihati, dan ini nasihat yang perlu diulang-ulang, ya. Baik bagi ikhwan dan akhwat sekalian maupun bagi sang pembicara. Karena setiap manusia punya potensi ingin disanjung, ingin dipuji, ya. Salah satu sarana untuk membuat dia mudah dipuji, disanjung adalah dengan orang tahu dia beramal soleh. Dia beramal soleh. Dan inilah yang selalu setan gelitiki kita agar kita memposting, mencerita, memamerkan. Tentunya ada kaedah-kaedah di sana nanti. Kapan boleh melihatkan amal soleh akan kita bahas nanti di penghujung. Kaedah-kaedah terkait dengan memposting amal soleh. Sebelum kita masuk dalam kaedah tersebut, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang keutamaan menyembunyikan amal soleh. Keutamaan menyembunyikan amal soleh. Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan tentang keutamaan menyembunyikan amal soleh. Di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qaul. Dan sebutlah atau berzikirlah kepada Rabbmu dalam dirimu tadarruan dengan tunduk, wa khifatan wa dunal jahri, wa khifatan wa dunal jahri, dan dengan khifah wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan. Kata Syekh As-Sa'di, ud'u rabbakum, ya. Demikian juga ayat yang semisal ini dalam surat Al-A'raf 205, saya ulangi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 205. Demikian juga ayat yang semisal surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan menunduk, wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Maka Syekh Sa'di menafsirkan ayat ini, dia mengatakan khufyah ay la jahran wa alaniyah yakhafu minhu riya, yaitu khufyah itu dengan lirih, tidak keras-keras ketika berdoa. Kenapa? Yakhafu minhu riya, dia khawatir riya. Bal khufyatan wa ikhlasan lillahi ta'ala, akan tetapi dengan dilirihkan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya berdoa pun bisa riya. Berdoa pun bisa riya. Maka seorang ketika berdoa, kalau dia tampakkan isi doanya kan bisa, ternyata dia minta akhirat, ternyata dia minta ini. Makanya dia doa cukup antara dia dengan Allah. Dia bicarakan dengan dirinya, cukup Allah yang mendengar, dan cukup dirinya yang mendengar. Karena ternyata doa juga bisa menimbulkan riya. Ibnu Katsir juga menyampaikan tentang ayat ini, tadarruan wa khufyah, itu dengan merendah dan dengan khufyah, dengan suara yang lembut, yang lirih. Qala asir, yaitu dengan disirkan, itu dengan lirihkan. Ibnu Jarir mengatakan bi khusyu'i qulubikum wa sihatil yaqin bi wahdaniyatihi wa rububiyatihi fima bainakum wa bainahu la jiharan wa mura'atan. Yaitu dengan khusyuknya hati kalian, dengan tunduk, dengan yakin, dengan keesaan Allah, antara kalian dengan Allah, bukan dengan keras-keras dan bukan karena riya. Bukan karena riya. Artinya subhanallah, bukan cuma haji yang bisa riya, bukan hanya umrah yang bisa riya, sedekah, doa juga bisa riya. Kalau kita berdoa, kita berusaha antara kita dengan Allah. Kecuali kalau kita doa dan diaminkan oleh orang lain, itu kita kerasin. Tapi kalau kita sendiri antara kita dan Allah, tidak usah keras-keras. Ya.
Ini di antara dalil. Di antara dalil dalam surat Al-Baqarah 271 Allah berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian nampakkan sedekah maka itu baik. Ini dalil bolehnya menampakkan sedekah. Ya, kalau ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Itu kalian sembunyikan, tidak dinampakkan, maka itu lebih baik. Artinya pahala lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan akan Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu secara detail apa yang kalian lakukan. Yaitu Allah bilang, kalian nampakkan kalau ikhlas tidak apa-apa, kalau kalian sembunyikan lebih baik, karena enggak usah khawatir, Allah tahu detail apa yang kalian lakukan. Ibnu Abbas berkata, "Ja'alallahu shadaqata sir fi tatawwu tafdhulu alaniyataha yuqal bi sab'ina dha'fan." Bahwasanya sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi lebih mulia daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Ada yang mengatakan 70 kali lipat. 70 kali lipat. Ya. Ini sedekah sunnah. Ya. Sedekah sunnah. Berbeda dengan perkara yang wajib seperti zakat, maka ditampakkan. Perkara yang wajib zakat ditampakkan. Tapi kalau perkara yang sunnah, maka asalnya adalah disembunyikan. Ini dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis banyak tentang keutamaan amal yang disembunyikan. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Khairu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah." Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Kenapa? Karena salat di rumah lebih tersembunyi. Maka seorang berusaha salat sunnah di rumahnya. Kecuali salat wajib maka ditampakkan ke masjid karena syiar. Karena syiar. Demikian juga dalam hadis shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kisah tentang 7 orang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, banyak amalannya amalan yang sembunyi-sembunyi, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan ini dia sangat menyembunyikan karena kita tahu tangan kanan, tangan kiri selalu bergandengan. Tetapi ketika tangan kanan beraktivitas dengan sedekah, saking dia sembunyikan sampai tangan kiri teman dekatnya tidak tahu. Kemudian juga di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang ketika sedang bersendirian dia ingat Allah kemudian dia menangis. Dia bukan menangisnya tasannuan, bukan dibuat-buat. Tetapi dia menangis bukan karena orang, bukan karena di depan orang, tapi karena dia sedang bersendirian dia menangis, menunjukkan tangisannya ikhlas karena Allah. Ini dalil bahwasanya menangis juga bisa riya, bisa juga karena Allah. Sebagaimana tadi disebut doa bisa riya, bisa juga karena Allah. Sedekah bisa riya, bisa juga ikhlas. Bahkan juga disebutkan oleh sebagian ulama, di antara 7 golongan tersebut Rasulullah bersabda, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Dia tidak di masjid, tapi hatinya selalu rindu ke masjid, ingin ke masjid. Dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dia senang ke masjid. Dia tidak bikin status, hati saya senang ke masjid, enggak ya. Yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukan. Intinya saya ingin sampaikan dalil-dalil tentang salat tersembunyi semakin banyak ya, atau ibadah yang disembunyikan maka dalilnya sangat banyak. Ibadah apapun. Baik. Sekarang kita bahas tentang keutamaan ya. Keutamaan ibadah yang disembunyikan. Kenapa ibadah yang disembunyikan lebih afdal? Sebabnya 2, lebih ikhlas dan lebih jauh dari riya. Lebih ikhlas
hanya murni untuk Allah dan lebih selamat dari riya, dari hal yang bisa menggugurkannya. Maka ibadah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalan salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa punya amal soleh tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Kemudian tadi sudah kita singgung juga tentang keutamaan amal disembunyikan. Jadi kata ketika semakin ikhlas dan semakin jauh dari riya, berarti semakin mudah diterima oleh Allah. Jadi sebab pertama atau keutamaan amal soleh disembunyikan, pertama lebih mudah diterima oleh Allah. Selesai, kita enggak ada beban. Beda kalau kita nampakkan amal soleh, kita ada beban. Khawatir pengen dipuji, khawatir pengen disanjung, khawatir pengen dihormati. Tapi kalau enggak ada yang tahu, enggak ada beban. Enggak ada beban. Tinggal nanti setan datang cerita. Tinggal mau cerita atau tidak. Apalagi kalau sudah di podcast, ya itu kemungkinan cerita besar. Tinggal setan datang cerita atau tidak. Kalau kita enggak cerita, selamat. Mau enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Ya. Kemudian ini juga tanda-tanda yang kedua, amal yang dilakukan secara sendirian tidak ada yang tahu, menunjukkan kita selamat dari sifat kemunafikan. Karena ciri orang munafik semangat kalau dilihat orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurullaha illa qalila. Mereka hanya semangat kalau di depan orang beribadah, ya. Itu pun salatnya malas-malas, ya. Dan tidak ingat Allah kecuali cuma sedikit. Makanya orang munafik, athqalus salawat alal munafiqin salatul isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Kenapa? Kalau salat duhur, salat asar, salat maghrib mereka semangat karena dilihat orang. Kalau zaman dulu isya dan subuh itu gelap. Jadi mereka ngapain ke masjid? Oh, enggak ada yang lihat juga. Maka bedanya orang munafik dengan tidak, kalau orang yang tidak munafik, ketika dia bersendirian dia semangat. Makanya ketika ada seorang mengeluh kepada seorang salaf, saya takut saya munafik. Maka ditanya, ketika kau sendirian, kau ibadah? Iya, saya ibadah. Berarti kau bukan munafik. Kalau munafik itu hanya ibadah kalau dilihat apa? Orang. Maka di antara keutamaan ibadah yang dilakukan sendirian, tidak ada yang tahu, menyelamatkan seorang atau tanda bahwasanya orang itu bukan orang apa? Munafik. Jadi ini sifat yang ditakuti bahkan oleh para sahabat. Kata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kullum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati, kata Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in, aku mendapati 30 sahabat seluruhnya khawatir kemunafikan, yaitu khawatir beda antara batin dan zahir. Di antara perbedaan antara batin dan zahir, kalau sendirian tidak ibadah, kalau depan orang ibadah. Maka siapa yang terbiasa ibadah ketika bersendirian, insya Allah dia bukan orang munafik. Karena dia cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dilakukan sendirian tanda bahwasanya seorang bukan munafik. Kemudian tadi di antara keutamaan ibadah yang dilakukan diam-diam tidak ada yang tahu. Allah mengatakan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya, tadi wa in tubudu shadaqati fa ni'mahi, kalau kalian nampakkan sedekah maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah, kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik dan kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ada plus, selain dapat pahala juga menghapuskan apa? Dosa-dosa. Ada nilai plus. Kemudian yang berikutnya, keutamaan ibadah yang dilakukan diam-diam adalah meredamkan kemarahan Allah. Nabi SAW bersabda, shadaqatus sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mengidhafahkan, menyandarkan sedekah dengan sir, shadaqatus sir. Bahwasanya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak bisa diam-diam, jangan cerita. Kalau bisa tidak cerita sama istri, jangan cerita sama istri. Karena kalau ketahuan bikin masalah.
Kalau bisa tidak cerita sama kakak dan adik, jangan cerita. Kalau bisa tidak cerita sama kawan, jangan cerita. Ibadah apapun, kecuali ada maslahatnya, nanti akan kita bahas. Hukum asal, ibadah sunnah disembunyikan. Kemudian juga jika seorang melakukan ibadah, lakukan diam-diam, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, al-ghani yaitu merasa cukup, qanaah, taqi bertakwa, al-ghani al-khafi yang sembunyi, yaitu tidak ingin tampil, tidak ingin diketahui orang. Di antaranya dia menyembunyikan amal solehnya. Maka siapa yang suka ibadah diam-diam, mendatangkan kecintaan Allah kepadanya, maka Allah akan mencintainya. Akan mencintainya. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Yang ke-6 bahwasanya ibadah yang dilakukan secara diam-diam, ya. Maka menyelamatkan dari su'ul khatimah, menyelamatkan dari su'ul khatimah. Di antara sebab su'ul khatimah adalah riya, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Wa inna rajula la ya'malu amal ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Ada seorang yang melakukan amalan penghuni surga menurut penampakan manusia, padahal dia adalah penghuni neraka. Ketika para ulama membahas tentang hadis ini, kok bisa dia beramal soleh, tapi ternyata dia penghuni neraka Jahannam? Karena Rasulullah bersabda, "Fima yabdulin nas", yang menurut penglihatan manusia. Kenapa? Hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah, sepertinya dia beramal soleh, namun ternyata selama ini dia beramal soleh, ada penyakit hatinya. Penyakit hati ini akan muncul efeknya di ujung hidupnya. Di ujung hidupnya dia bisa jadi berubah. Ya. Dan itulah sabda Nabi, "Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha." Sungguh ada seorang di antara kalian, inna ahadakum, benar-benar mengamalkan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Kemudian sudah kedahuluan takdir, di penghujung hayat dia berubah, dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk neraka. Nah, pertanyaannya, kok bisa berubah? Di antara sebab utamanya bisa berubah dari baik menjadi tidak baik karena ada penyakit hatinya. Di antaranya riya, di antaranya ujub, di antaranya sombong, di antaranya adalah riya. Maka seorang yang ingin mendapatkan husnul khatimah, maka hendaknya dia berusaha untuk ikhlas. Maka di antara perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim berkata, "Az-dzunub al-khafiyat asbabul intikasat." Dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu adalah sebab seorang berubah, Wa ibadatul khafa aslus sabat. Sebaliknya, dan ibadah yang dilakukan diam-diam adalah asal dari istiqomah, pokok dari istiqomah. Siapa yang ingin istiqomah dan ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, maka seringlah beribadah dengan ibadah yang disembunyikan. Seorang ulama menafsirkan, beliau berkata, "Fa kullama zada khafa'ut ta'at, kullama zada thabatuka." Semakin bertambah engkau sembunyikan ketaatan-ketaatan semakin banyak, maka semakin bertambah istiqomahmu. Kal watat al-mansub yathbutu zahiruhu biqadri khafa'i asfalihi fil ardi. Dia memisalkan seperti pasak. Pasak itu semakin banyak yang disembunyikan, semakin dalam, dia atasnya semakin kuat. Paham tidak? Misalnya pasak atau paku misalnya 20 cm, kalau kita masukkan 15 cm, dia semakin kuat. Kalau kita masukkan 18 cm, tinggal 2 cm yang kelihatan, semakin kuat atau tidak? Semakin kuat. Tapi kalau 20 cm kita cuma masukkan 2 cm, maka semakin mudah tercabut. Nah, ini permisalan yang baik tentang ibadah yang disembunyikan secara diam-diam. Semakin sering kau beribadah yang diam-diam, semakin kuat. Semakin kuat akarmu, sehingga kau semakin bisa istiqomah. Karena apa? Karena kau sudah terbiasa untuk beribadah dengan mencari muka di hadapan Allah, bukan mencari sanjungan manusia. Kemudian beliau berkata, "Fayaqtali'ul watadul azim
wa yu'juzu an qal'is saghir wa yu'jazu an qal'is saghir wasir fi ma khafi. Maka kelihatannya ada pasak yang besar ternyata mudah dicabut dan ada pasak yang kecil ternyata susah dicabut. Kenapa? Karena yang disembunyikan lebih banyak. Oleh karenanya di antara keutamaan menyembunyikan amal soleh adalah memudahkan untuk istiqamah dan meraih husnul apa? Khatimah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh di antara keutamaan menyembunyikan amal soleh semakin ikhlas, yaitu semakin mudah untuk selamat dari kemaksiatan. Semakin mudah selamat dari kemaksiatan. Semua orang tidak ada yang selamat dari maksiat, tetapi kalau dia semakin ikhlas, dia semakin mudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akan hal ini adalah kisah Nabi Yusuf ketika alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz atau konon namanya Zulekha, maka Allah berfirman innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam qiraah innahu min ibadinal mukhlisin. Ya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami memalingkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan maksiat. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlisin. Allah sebutkan sebabnya karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka kalau seorang terbiasa ikhlas, ketika dia digoda dengan ujian, Allah mudah menyelamatkannya dengan sebab keikhlasannya. Kemudian di antara keutamaan menyembunyikan amal soleh yang keberapa? Yang kedelapan, yaitu mudah dikabulkan doanya ya ketika menghadapi kegentingan. Di antara dalil akan hal ini tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa ketika mereka berjalan-jalan, kemudian hadis yang masyhur masuk goa karena hujan, tiba-tiba ada batu jatuh kemudian menutup pintu goa. Maka kemudian mereka semua berdoa, 3 orang tersebut, di antara ada yang berdoa dan setiap mereka berdoa mereka mengatakan, ya Allah kalau memang aku melakukannya karena Engkau, maka bukalah pintu goa. Satunya berdoa, ya Allah saya dulu punya 2 orang tua ya yang sudah sangat tua dan saya selalu kasih susu kepada mereka berdua sebelum anak-anak saya dan sebelum istri saya. Saya kasih susu di pagi hari dan susu di sore hari sebelum mereka tidur. Suatu hari saya terlambat pulang sehingga saya datang ke malaman. Saya bawa susu, kemudian ternyata ketika saya mau kasih susu kepada kedua orang tua saya, ternyata kedua orang tua saya sudah tidur. Maka saya menunggu mereka berdua. Wasibyan yataghadun, sementara anak-anak nangis minta jatah susu. Namun kebiasaan saya orang tua dulu baru anak-anak. Anak-anak nangis saya cuekin. Maka saya nunggu bapak ibu saya terjaga di tengah malam. Jadi misalnya mereka tidur jam 8, misalnya dia pulang jam 8 malam. Bapak ibunya sudah tidur. Dia nunggu, saya nunggu, ternyata susu di tangan saya, ternyata bapak dan ibu saya tidak bangun kecuali ketika subuh. Jadi luar biasa, dia nunggu dan dia kasih. Kemudian dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafruj anna ma kunna fihi. Ya Allah, jika aku melakukannya karena mencari wajahmu, bukalah pintu goa. Maka akhirnya batu tersebut bergeser. Maksudnya orang ini ketika dia berbakti sama orang tua, dia tidak cerita-cerita. Dia tidak pamer-pamer dan padahal perbuatan dia luar biasa. Dan itu pun dia tidak yakin ikhlas. Makanya dia berkata, ya Allah kalau memang itu saya lakukan ikhlas karena Engkau, bukalah. Dia tidak pede bahwasanya pasti ikhlas. Karena orang soleh tidak pede, tidak ada yang tahu ikhlas atau tidak. Nabi Ibrahim saja alaihissalam ketika bangun Ka'bah, angkat batu, susun batu jadi Ka'bah, dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah dari kami. Enggak tahu. Makanya dia mengatakan, ya Allah kalau memang saya melakukannya ikhlas, bukalah pintu gua. Yang kedua, tentang kisah seorang lelaki yang cinta kepada seorang wanita, akhirnya sudah tinggal digauli, dia sudah kasih uang 120 dinar, yaitu kurang lebih setengah kilogram emas. Kemudian wanita tersebut sudah menyerahkan dirinya. Ketika dia mau gauli, ternyata wanita tersebut, dia mengatakan saya sudah duduk seperti seorang suami terhadap istrinya, tinggal digauli. Hasrat sudah berkobar karena ini wanita yang dia kejar-kejar selama ini. Ternyata wanita itu berkata, ya Abdullah ittaqillah. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Akhirnya saya pun tinggalkan.
Dia berkata, ya Allah, kalau saya memang meninggalkannya, ikhlas karena engkau, ya. Karena dia bilang, ittaqillah, wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, jangan kau gauli saya. Ini tidak halal. Akhirnya saya tinggalkan dia. Jika saya tinggalkan dia karena engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Akhirnya pintu gua juga terbuka. Ikhlas. Itu pun dia ragu ikhlas atau tidak. Tapi karena dia ikhlas itulah. Karena dia ikhlas makanya dia bilang, ya dia tidak pede ikhlas. Orang yang ikhlas cirinya tidak pede ikhlas. Orang yang riya pede ikhlas. Pamer-pamer ibadah pede, seakan-akan ikhlas aman. Orang yang ikhlas takut. Jangan-jangan tidak ikhlas, takut sehingga dia berusaha untuk ikhlas terus. Ini orang luar biasa. Tidak ada yang tahu antara dia dengan cewek itu aja. Itu pun dia berkata, jika aku melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Orang yang ketiga, dia punya para pekerja, dia gaji semuanya, tinggal satu pekerja. Ketika mau digaji, orang itu pergi. Dan gaji tidak banyak, cuma 9 sok. Atau salah satu aso, yaitu kurang lebih gaji dia, kalau nggak salah sekitar 3 aso, 3 sok. Kalau kita konversikan sekarang kira-kira 3 kilogram, 9 kilogram beras. Gajinya segitu. Ternyata orang itu pergi, maka orang ini karena pekerjanya pergi, maka dia berniat mengelola. Dia mengelola gaji tersebut. Dia kelola sampai akhirnya berubah menjadi kambing-kambing yang banyak, onta-onta yang banyak, sapi-sapi yang banyak. Setelah sekian tahun, datanglah pekerja tadi. Kata dia, ya Abdullah, a'tini haqqi. Wahai bos, mana gajiku dulu? Cuma 9 kilogram beras. Kata dia, sang bos, lihatlah semua yang kau lihat depanmu. Onta-onta, kambing-kambing, sapi-sapi. Itu semua gajimu. Kata pekerjanya, la tahza' bi. Jangan kau ejek saya, wahai bos. Kata bos, saya tidak ejek kamu. Itu semua milikmu. Maka orang tersebut kemudian ambil seluruh kambing, seluruh onta, seluruh sapi, dan dia tidak kasih tinggal 1 ekor pun sebagai tanda terima kasih. Enggak ada. Subhanallah. Yang tahu dia niat mengelola harta tersebut untuk anak buahnya, yang tahu cuma siapa? Allah. Itu pun dia berkata dalam doanya, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik. In kunta ta'lam anni fa'altu dzalik, ibtagha wajhik fafruj 'anna ma kunna fihi. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukannya karena engkau ikhlas, bukalah pintu gua. Akhirnya pintu gua terbuka, akhirnya mereka bebas. Maksud saya, ketika mereka dalam kondisi genting, mereka mengandalkan amalan hebat yang ikhlas tapi. Kalau enggak ikhlas, susah. Mereka bertawassul dengan amal soleh. Oleh karenanya amal sebesar apapun kalau tidak ikhlas tidak ada nilainya. Mau bangun masjid 10 miliar, 80 miliar, 100 miliar. Kalau hanya untuk bangga-banggaan, pamer-pameran enggak ada nilainya. Mau haji 20 kali tapi kalau untuk gaya-gaya aja, untuk orang tahu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau berbakti kepada orang tua tapi tiap hari bikin konten, saya berbakti sama orang tua, ingin pamer, enggak ada nilainya. Mau sayang sama istri, saya tanya sama bapak, sayang sama istri amal soleh atau bukan? Atau bukan selama ini? Sayang sama istri, sayang sama anak, amal soleh. Tapi untuk pamer-pamer, menunjukkan saya suami soleh, ngurus anak istri, tidak ada nilainya. Meskipun amal tersebut besar. Apalagi kalau amal tersebut besar, ikhlas. Seperti yang dialami, lakukan oleh 3 orang ini. Semua amalnya hebat-hebat. Berbakti sama orang tua, meninggalkan zina padahal sudah di depan mata. Dan ini seperti mustahil. Lelaki ini bayangkan, ini wanita yang dia kejar selama-selama ini, wanita idamannya, yang paling dia cintai, sudah pasrah, sudah tinggal digauli, tahu-tahu dalam 1 detik dia bilang bertakwalah kepada Allah, kemudian dia tinggalkan. Kemudian yang tadi orang yang amanah, mengelola harta yang sedikit, kemudian taruhlah dia kelola harta yang tadinya 9 kilo berapa sih? 9 kilo beras berapa harganya? 10 kilo lah, 10 kilo. 1 kilo beras berapa? 140 ribu. 1 kilo 14 ribu. Oh ya sudah, taruhlah 140 ribu. Bayangkan dari 140 ribu jadi mungkin ratusan juta atau miliar. Karena setelah onta kan mahal, kambing mahal. Jadi ratusan juta taruhlah. Ini kalau iman tidak kuat, begitu dia ambil semua onta, kambing, sapi. Saya cuma bercanda, ini ambil berasmu. Kalau imannya enggak kuat. Tapi karena dia tahu, Allah tahu isi hatinya, dia tetap bertahan. Ambil. Memang saya waktu mengelola itu niatnya untuk kamu. Ini amalan besar.
apalagi dibarengkan dengan keikhlasan, maka dampaknya bisa menghilangkan kegentingan yang dihadapi oleh seseorang. Makanya orang-orang musyrikin ketika mereka di tengah lautan banjir besar, ombak besar, apa? Mereka ikhlas. Kata Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka orang musyrikin berlabuh di lautan, kemudian ombak sangat besar, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas ini yang Allah cari. Ketika mereka berdoa ikhlas, mereka tidak berdoa kepada sesembahan-sembahan yang lain, kepada Lata, kepada Hubal, kepada Manat dan yang lainnya, maka Allah selamatkan. Ya. Uzza, ya. Tidak. Mereka tinggalkan, hanya berdoa kepada Allah. Ketika mereka ikhlas, kata Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin, Allah selamatkan mereka. Tapi di antara keutamaan menyembunyikan amal soleh adalah dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tadi kita sudah sebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya orang-orang ikhlas, yang bersedekah tangan kirinya tidak tahu, yang berzikir kepada Allah sampai nangis enggak ada yang lihat, dan orang yang hatinya selalu tergantung di masjid, rindu ke masjid, dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang-orang yang hebat dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Baik. Kita bacakan perkataan para orang-orang soleh. Ya. Kata Dhunnun al-Misri, lam aro syai'an ab'atha li tabil ikhlas mithl al-wihdah. Li'annahu idza khala lam yara ghairallah. Tidak ada sesuatu yang paling memudahkan orang untuk bisa ikhlas seperti bersendirian. Beramal soleh dalam kesendirian. Kenapa? Ketika dia bersendirian, dia tidak lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di depan dia tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, tidak ada kawannya, tidak ada apa-apa. Yang berarti mau cari muka sama siapa? Maka dia melatih dirinya untuk terbiasa mencari muka kepada Allah. Fa idza lam yara ghairallah lam yuharrikhu illa hukmullah. Kalau dia tidak melihat kecuali hanya Allah, maka dia tidak digerakkan kecuali dengan hukum Allah. Wa man ahabbal khalwah faqad ta'allaqa bi amudil ikhlas. Siapa yang suka ibadah sendirian, maka dia telah berpegang dengan tiang keikhlasan. Jadi maksud saya kita melatih diri sampai kita jadi hobi beramal soleh, enggak ada yang tahu. Kita sekarang kan hobi pingin diketahui, ya enggak? Semua kita pingin diketahui enggak? Pingin. Puasa Syawal pingin orang semua tahu saya sudah puasa Syawal. Apalagi di luar, kamu belum kan? Gue sudah. Wes. Pingin orang semua tahu, ya, puasa Syawal, apalagi sedekah, pingin orang semua tahu. Hukum asal manusia pingin orang tahu. Dia bahagia ketika manusia tahu. Kenapa dia bahagia? Karena dia tahu dia dimuliakan oleh orang-orang tersebut. Dan itu asal muasal riya. Riya adalah tolabul manzilah fi qulubin nas, ingin diakui oleh orang. Nah, kita mau balik. Pingin bahagia kalau nggak ada yang tahu. Ini perjuangan berat. Pingin beramal soleh nggak ada yang tahu. Alhamdulillah sedekah nggak ada yang tahu. Alhamdulillah saya sholat malam nggak ada yang tahu. Alhamdulillah saya khatam Quran nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Pingin seperti itu. Alhamdulillah saya berbakti kepada suami nggak ada yang tahu. Gak usah bikin status. Saya wanita soleha. Berbakti kepada suami. Latih diri kita berbakti sama ibu. Kita belikan ini, kita korbankan buat ibu, korban buat ayah. Enggak ada yang tahu gimana caranya. Latih kita bisa bahagia. Siapa yang suka amal yang tersembunyi, maka dia telah memegang tiang bersandar kepada tiang keikhlasan. Maka latih diri kita. Ini perlu latihan. Berdoa kepada Allah. Ya. Berkata Bishr al-Harith, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu fid dunya an ya'rifahun nas. Tidak akan merasakan indahnya akhirat seorang yang suka di dunia dikenal oleh seluruh manusia, ingin terkenal. Mahabbatus syuhra, ingin populer. Populer dengan ibadahnya, populer dengan ilmunya, populer dengan dia ingin populer dengan aktivitas akhiratnya. Orang seperti ini tidak akan merasakan kenikmatan apa? Akhirat. Tapi dia baru nikmat kalau dia dikenal. Berarti dia memang mencari kelezatan pujian manusia. Ya kita periksa diri kita masing-masing.
Pengen dikenal orang, pengen diketahui orang. Ini tidak akan merasakan nikmatnya akhirat. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, wallahi ma sadaqa abdun illa sarrahu an la yush'ar bimakanihi. Atau an la yash'ur bimakanihi. Ya, demi Allah tidaklah jujur iman seseorang sampai dia senang kalau dia tidak diketahui. Atau dia bahagia kalau enggak ada yang tahu dia, ya. Dia senang kalau dia enggak ada yang ikut-ikut dia. Dia senang, bukan senang dielu-elukan. Kata Muhammad bin Wasi', in kana rajul la yabki 20 sanah wa mar'atuhu la ta'lamu bihi. Sungguh ada seseorang yang 20 tahun suka menangis karena Allah, istrinya enggak tahu. Artinya ketika dia ingin menangis karena Allah, tidak di depan istrinya. Mungkin ketika dia salat malam, mungkin ketika sedang berbuka puasa, istrinya enggak tahu. Sampai ada seorang senantiasa puasa sunnah, istrinya enggak tahu. Karena pagi-pagi dia minta bekal, dikira mau sarapan, padahal dia sudah sahur sebelumnya, mungkin dengan minum air. Kemudian sarapan tadi ternyata buat untuk makan malam. Istrinya enggak tahu kalau selama ini dia puasa sunnah. Kata Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman ma kana ahaduhum yastati'u an yusirra amalan fayu'linahu. Qad alimu anna ahrazal amalain minasyaitan. Amalus sir wa anna ahadahum la yakunu indahu az-zawr wa annahu la yusalli khalfal wajhi ma ya'lamu bihi zawruhu. Kata Hasan Al-Basri, aku mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat atau para tabi'in senior, jika salah seorang di antara mereka mampu untuk menyembunyikan amal, enggak bakalan dia sebutin, enggak bakalan dia tunjukkan. Selama amal itu mampu dia sembunyikan, maka dia pasti sembunyikan, kecuali enggak mampu dia sembunyikan. Tapi kalau ada amal mampu dia sembunyikan, mustahil dia akan tampakkan. Kenapa? Karena mereka tahu amal yang paling selamat dari godaan syaitan adalah amal yang tersembunyi. Selama masih nampak, maka syaitan bisa menggoda, entah ujub, entah riya, karena orang tahu. Bahkan kata Hasan Al-Basri, sungguh salah seorang dari mereka ada tamu datang ke rumahnya, namun dia bisa salat, tamunya tidak tahu. Tamunya tidak tahu, saking dia sembunyikan amal. Mungkin dia masuk sebentar ya, nyiapin makanan, sembari nyiapin makanan dia salat dulu. Atau tamunya tidur, dia bisa salat malam tanpa diketahui oleh apa? Tamunya. Sampai tamunya tidak tahu. Ya. Bukan sebentar ya, saya salat duha dulu ya. Memang biasa saja jam segini saya sholat duha. Biar kamu tahu aja, siapa tahu bisa contoh. Sampai tamunya pun tidak tahu apa yang dia lakukan. Oleh karenanya, ini dilakukan oleh para salaf. Ya, di antaranya, ini tadi umum bagaimana para salaf seperti itu ya. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Auza'i dia berkata, Umar bin Khattab pernah keluar di tengah malam. Maka ketika dia keluar dilihat oleh Tolha. Umar dijamin masuk surga, Tolha bin Ubaidillah juga salah seorang yang dijamin masuk surga. Fadhahaba Umar, Tolha ngikutin. Fadakhala baitan, ternyata Umar masuk ke sebuah rumah. Summa dakhala baitan akhar, kemudian masuk ke rumah yang lain. Tolha ngeliatin, ngapain Umar malam-malam masuk rumah. Falama asbaha Tolha, ketika pagi hari, Tolha datang ke rumah-rumah itu. Fa idza bi ajuzin amya muqadah. Tiba-tiba di rumah tersebut ada seorang wanita tua sudah lumpuh. Faqala laha, maka Tolha bertanya, ngapain tadi malam ada seorang ketemu kamu? Orang ini pun tidak tahu orang buta ini kalau itu Umar. Tidak tahu kalau Umar ternyata Amirul Mukminin, khalifah. Karena dia buta, lumpuh. Tolha tanya, ngapain tadi malam laki-laki itu ketemu kamu? Kata wanita ini, innahu yata'ahaduni mundu kada wa kada, ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju anil adha. Dia selalu memperhatikan aku sejak sekian lama. Apa yang aku butuhkan dia berikan, dan kalau ada kotoranku dia bersihkan.
Kata Talha, "Thaqilatka ummuka ya Talha, a'atharatu Umar tattabi', celaka engkau wahai Talha, apakah kau ingin cari-cari kesalahan Umar?" Lihat Umar bin Khattab, ya, melakukan amal yang luar biasa tanpa ada yang tahu. Bahkan dia memilih waktu gelap malam. Kalau siang mungkin orang lihat, malam orang nggak ada yang tahu. Coba kalau kita zaman ini sudah bikin status nggak? Bikin status. Nih ada ibu-ibu makan, mungkin cari dana, cari status. Zainal Abidin yaitu Ali bin Husain, anaknya Husain. Dia membawa kantong-kantong gandum di malam hari di atas punggungnya, kemudian dia bagi-bagikan kepada para janda, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ya. Dan dia tidak minta bantuan budak atau pembantu untuk memikulnya. Dia ingin mikul sendiri. Dia tidak ingin pembantunya pun tahu kalau dia telah beramal soleh. Maka dia sering melakukan demikian. Ketika dia meninggal baru ketahuan. Kenapa? Karena bantuan terputus yang selama ini ada kok tidak ada. Yang kedua, mereka dapati di pundaknya ada bekas hitam karena dia selalu mikul sendiri. Sampai pembantunya pun dia tidak ingin tahu. Muhammad bin Ishaq berkata, "Kana nasun min ahli Madinah ya'ishuna ma yadruna min aina kana ma'ashuhum." Sebagian orang di kota Madinah hidup dari penghasilan mereka tidak tahu siapa yang kasih. Falamma mata Ali bin Husain, tatkala Ali bin Husain rahimahullah meninggal dunia, faqadu ma kanu yu'tauna bihi bil lail, maka mereka terputus bantuan yang selama ini mereka dapatkan. Intinya kisah-kisah seperti ini banyak. Maka ini memotivasi kita, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, untuk waspada, jangan menggampangkan. Saya sering sampaikan para salaf dahulu mereka sangat bertakwa dan takwanya jauh daripada kita. Kita ini takwanya kembang kempis, naik turun, kadang turunnya lebih banyak, lebih lama daripada naiknya. Takwa mereka itu pun mereka sangat takut dengan apa? Riya. Makanya saya bilang orang semakin ikhlas semakin takut dengan riya. Benar atau tidak? Semakin takut. Nabi Ibrahim aja berdoa, lihat para salaf mereka takut untuk riya sehingga mereka berusaha menyembunyikan amal. Bahkan di antara mereka kalau ada yang tahu amal mereka, mereka marah. Kenapa tahu? Dia sudah berusaha sembunyi-sembunyiin, kamu muncul sini tahu-tahu amal saya. Dia marah. Karena sudah terbiasa menyembunyikan amal dan takut jadi bahan omongan. Bukan kita nampakkan orang supaya orang cerita, mudah-mudahan dia cerita siapa saya, enggak. Tapi dari sini tentunya kita tahu lebih utama seorang untuk menyembunyikan amal solehnya. Nah, seperti saya sudah sampaikan tadi di awal, di ujung pengajian kita akan menyampaikan beberapa kaidah terkait dengan menampakkan amal soleh. Ya. Yang pertama, kaidah pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asalnya amalan yang fardu ditampakkan, sebaliknya asal amalan sunnah disembunyikan. Kalau amalan fardu ditampakkan karena syiar. Tinggal seorang berjuang melawan riya dan ujub. Seperti dia ke masjid, dia tampakkan ke masjid. Seperti azan, ya azan keras-keras, jangan sembunyi-sembunyi. Suaranya jangan diam-diam, nanti enggak ada yang datang. Pakai jilbab wajib ya tampakkan. Maka zakat tampakkan. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan zakat hendaknya ditampakkan untuk menghilangkan penyakit hati. Kalau kita berzakat kasih, kita yang kasih langsung. Supaya orang-orang miskin itu tidak suudzon sama kita. Ya, tidak suudzon sama kita. Haji, kalau kita haji pertama tampakkan saya sudah haji. Adapun haji-haji berikutnya yang sunnah ya. Kalau bisa tidak ditampakkan, orang lain enggak usah tahu. Tapi kalau haji fardu enggak apa-apa. Supaya orang tidak tuduh, udah kaya kok enggak haji-haji. Oh, saya sudah haji alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bilang sama antum, "Sudah haji belum? Mobil gonta-ganti sudah haji belum?" Bilang, "Sudah alhamdulillah." Jangan bilang, sudah 15 kali. Bilang, sudah alhamdulillah. Saya sudah haji alhamdulillah. Haji travel plus. Bahkan jatah visa orang saya ambil. Jadi mau saya hukum amalan fardu ditampakkan. Kalau mungkin timbul riya kita lawan. Kita ke masjid kadang riya.
Tapi itu wajib masjid. Lawan itu riya. Bismillah. Lawan itu riya. Tapi yang sunnah hukum asalnya disembunyikan. Makanya sholat sunnah terbaik di rumah. Sholat wajibnya di masjid. Ya. Kecuali kita dapat di masjid komatnya cepat sekali ya, terpaksa kita datang sebelum azan kita sholat sunnah di situ, yaitu lain cerita karena ada maslahat yang lain. Selama mungkin untuk disembunyikan, sembunyikan. Makanya tadi Hasan Al-Basri mengatakan, adratu aqwaman, aku mendapati kaum-kaum yang selama amal soleh mereka bisa sembunyikan, mustahil mereka tampakkan. Tidaklah mereka tampakkan kecuali darurat untuk mereka tampakkan. Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum yakuna lahu khabir min amal salih falyaf'al." Siapa yang mampu punya amal saleh yang disembunyikan maka lakukanlah. Maka kita harus berusaha menyembunyikan amal saleh sebisa mungkin, terutama yang sunnah. Kalau yang wajib kita tampakkan karena itu bagian daripada syiar. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menampakkan amal saleh meskipun sunnah hukumnya boleh. Selama itu ikhlas. Dalilnya Allah berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian menampakkan sedekah itu baik, tapi kalau kalian sembunyikan lebih baik. Maka boleh kita menampakkan amal soleh, ya. Kalau memang kita ikhlas, apalagi ada tujuan-tujuan lain, memotivasi, secukupnya, ya. Kita tampakkan selama insyaallah saya ikhlas, ya. Selama kita merasa secara golapatudzon, secara persangkaan besar, insyaallah saya ikhlas, ya. Ya. Contoh misalnya ada mengumpulkan dana. Ayo kita mengumpulkan dana untuk Palestina atau untuk misalnya orang terkena bencana di Aceh dan yang lainnya. Maka saya 1 juta, ya. Ikhlas insyaallah. Yang 100 jutanya dia enggak umumkan. Dia umumkan cuma 1 jutanya. Seperti ini tidak apa-apa. Ya. Ini 1 juta. Ini mukadimah ya. Belum. 100 juta belakangan. Jangan cerita-cerita ya. Jadi bahwasanya boleh menampakkan amal soleh jika memang ikhlas. Kemudian berikutnya, menampakkan amal soleh bisa jadi afdol. Meskipun sunnah, bisa jadi afdol kalau ada maslahat yang lain. Seperti dia bakalan dicontoh. Seperti ketika Rasulullah menyuruh untuk bersedekah, tiba-tiba ada seorang sahabat kasih sedekah. Setelah itu diikuti oleh yang lain. Maka Rasul mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajru man amila biha." Ya. Siapa yang mencontohkan suatu amal soleh, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia pahalanya dan pahala orang juga yang mengikutinya. Ini perkara sunnah, tapi satu mencontohkan, yang lain pada ikut. Maka bersegera untuk memberi contoh. Tapi ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak semua orang menjadi contoh. Ya. Itu pun secukupnya. Dia kasih motivasi awal, yang lain ikut, maka dia dapat pahala. Meskipun dia menampakkan amal soleh, tapi lebih afdal dari sisi apa? Bukan dari sisi sedekahnya, tapi dari sisi pahala orang yang mengikutinya. Nah, di sini terutama kepada orang yang teladan. Orang teladan maka dia beri contoh secukupnya, ya. Dengan syarat dia harus ikhlas, bukan mencari sanjungan dari orang lain, bukan untuk mengupgrade dirinya, membranding dirinya, ya. Bukan, tapi murni karena sekedar mencari wajah Allah dan untuk dicontohi. Maka ini pintu sangat rawan. Tidak semua orang masuk dalam pintu ini. Kalau tidak perlu, ya enggak usah. Kalau memang kita lihat perlu, saya bikin begini, bakalan diikuti oleh banyak orang, sesekali saya tampakkan, tidak jadi masalah. Bukan setiap saat kita tampakkan. Sesekali kita tampakkan, maka oke. Taib ini terkadang boleh menampakkan amal soleh jika dengan tujuan tadi. Tapi syaratnya harus ikhlas. Dan ada tujuan lain yaitu agar dicontohi. Jika ternyata syaratnya tercampur antara ingin dicontohi sekaligus untuk riya,
maka amal tersebut gugur. Seperti seorang bertanya, Ustaz, saya mencontohkan amal soleh, saya tampakkan supaya dilihat orang, supaya diikuti. Benarkah murni untuk diikuti? Ya sekalian juga agar orang tahu siapa saya. Nah, sekalian inilah yang membuat amalan menjadi gugur. Karena ini sangat rawan. Maka kalau sesekali kita tampakkan amal soleh untuk diikuti, bukan untuk agar kita dihormati orang, disanjung orang, maka tidak mengapa. Tapi kalau masih tercampur ingin disanjung, mending tidak usah. Mending tidak usah. Ini hanya untuk orang-orang yang bisa melawan riaknya dan ada maslahat besar sehingga dia akhirnya menampakkan amal solehnya. Baik. Berikutnya yang terakhir, kaidah keempat terkait dengan tahadduts bi nikmatillah. Berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ayatnya, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakan. Kalau kita baca tafsir, di antaranya terkait dengan Nabi SAW, karena ayat ini terkait dengan Nabi. Bahwasanya Nabi disuruh oleh Allah untuk menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, agar Nabi semakin bersyukur. Di antaranya nikmat kenabian. Ya, nikmat kenabian. Tapi saya bacakan perkata Ibnu Katsir, ya, At-Tabari. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat dari Rabbmu maka ceritakanlah, qala bin nubuwah, ya. Yaitu dengan kenabian. Baik, kemudian juga para ahli tafsir membawa ayat ini kepada keumuman. Di antaranya sebagian salaf mengatakan kanal muslimun yarawna anna min syukrin ni'am an yuhaddits biha. Di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nikmat tersebut. Oh alhamdulillah Allah kasih saya begini, alhamdulillah Allah kasih saya begini. Jadi tujuan kita menceritakan nikmat Allah agar kita bersyukur. Dulu saya enggak ngerti agama, sekarang alhamdulillah, ya. Seperti sahabat terkadang mereka cerita tentang jahiliyah mereka sampai mereka tertawa. Rasulullah biarin mereka cerita di masjid, dulu kita begini, sekarang kita begini. Ini nikmat hidayah. Nikmat hidayah, ya. Termasuk nikmat duniawi. Mereka nikmat dunia juga karena sering orang lupa. Makanya Uwais Al-Qarani ketika beliau sakit dengan sakit albino di seluruh tubuhnya, dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Cuma dia bilang, ya Allah sisakanlah seukuran dirham di pusarku. Supaya apa? Supaya dia ingat bahwasanya dia dulu pernah sakit. Sehingga ketika dia lihat masih ada sisanya, oh saya pernah sakit. Karena manusia sering lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal insana li rabbih lakanud. Ya. Manusia kanud, suka berkeluh kesah. Kata Hasan Al-Basri, yansan ni'am wa yadhkurul masaib. Nikmat dilupakan, yang diingat musibah-musibah. Maka agar kita bisa pandai bersyukur, kita harus ingat nikmat-nikmat itu. Maka kita ceritakan. Jadi boleh menceritakan nikmat dalam rangka untuk bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah haji. Alhamdulillah. Buat bersyukur, bukan saya sudah haji. Itu bukan bersyukur, itu sombong. Jadi sebenarnya kontennya sama, cerita nikmat, tetapi hati-hati. Tujuannya bisa beda. Para salaf dahulu, sebagian disebut oleh Tabari, di antara bentuk syukur adalah menceritakan nikmat akhirat maupun nikmat duniawi. Misalnya kita bilang sama istri kita, coba dulu, kita dulu kurus, sekarang alhamdulillah gemoy. Nikmat. Dari mana kita bisa gemoy? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ngontrak rumah, sekarang punya rumah. Dulu naik sepeda, sekarang naik mobil. Ini nikmat. Terkadang kita ceritakan sama anak-anak kita, dulu Abi susah, kamu dulu kayak apa? Supaya mereka bersyukur, karena nikmat itu dilupakan, lupa untuk bersyukur. Nanti kalau kena musibah baru aduh, manusia yang diingat musibah terus. Nikmat begitu banyak dilupakan. Maka di antara cara kita bersyukur, sebut-sebut nikmat Allah. Bukan untuk riya, bukan untuk sok, bukan untuk merasa saya beda dengan kalian. Seperti, saya kalau berdoa, Allah kabulkan. Nah ini ciri sombong. Tapi kalau alhamdulillah kemarin saya berdoa, subhanallah, hanya Allah yang bisa tolong saya. Itu syukur. Tapi kalau saya berdoa, Allah langsung kabulkan. Ini
Tanda-tanda dia menceritakan nikmat Allah bukan untuk syukur tapi untuk apa? Riya atau untuk sombong, untuk angkuh, untuk ujub. Kemudian oleh karenanya di antara yang disebut oleh para ulama, ketika kita menyebutkan nikmat kita, ceritakan tidak pada semua orang. Kita cerita kepada orang kita percayai. Karena kalau kita selalu gembar-gemborkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan ada orang yang hasad, ada orang tersakiti. Maka tidak semua nikmat kita ceritakan. Ingat, pertama tujuan cerita nikmat buat apa? Untuk sombong atau untuk bersyukur? Untuk bersyukur. Bahwasanya saya diberi nikmat oleh Allah, untuk bersyukur. Oleh karenanya, agar mencapai tujuan itu, tidak semua orang kita ceritakan. Tidak semua orang kita ceritakan. Bahkan kita boleh cerita tentang nikmat, misalnya alhamdulillah tadi malam saya, misalnya kalau memang kita bersyukur, alhamdulillah semalam saya bisa khatam Quran, alhamdulillah. Allah, ini kita tidak cerita sama semua orang. Tapi cerita kepada orang dekat yang untuk mungkin motivasi kita agar kita bersyukur. Seumur hidup saya enggak pernah, baru sekali ini alhamdulillah Allah kasih. Ini boleh-boleh saja, tapi bukan kita cerita ke banyak orang. Berkata dalam buku tafsir Tahrir wa Tanwir, wa an ba'dhi salaf anna tahadduts bin ni'mah takunu li thiqah minal ikhwan mimman yathiqu bihi. Bahwasanya menceritakan kenikmatan kepada orang-orang yang dia percayai. Qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, ada dua, ada Ibnu Arabi tidak pakai alif lam. Ibnu Arabi ini tokoh Wahdatul Wujud yang bilang Allah sama makhluk satu kesatuan. Itu sesat. Kalau yang Ibnul Arabi, maka ini ahli tafsir. Ibnul Arabi, ahli hadis, ahli tafsir. Kata beliau, inna tahaddutsa bil amal yakunu bi ikhlasin minan niyyah inda ahli thiqah. Cara menyampaikan cerita tentang nikmat Allah adalah dengan ikhlas syaratnya. Yang kedua kepada orang yang dia percayai. Ini syaratnya dua. Fa innahu rabbama kharaja ila riya wa isa'ati dzan bi sahibihi. Ya. Karena bisa jadi keluar dia ceritakan dengan riya. Bisa jadi riya. Oleh karenanya seorang berusaha kalau menceritakan nikmat tidak kepada semua orang ya. Karena sebagian orang salah paham ketika dia beli mobil baru, dia pakai tahadduts bin nikmah. Pada mobilnya dia beli 4 miliar, kemudian dia posting terus. Ini entah bersyukur atau bikin orang hasad atau bagaimana ya. Atau boros, tidak zuhud, ya. Semuanya ada aturannya. Bukan berarti kita ingin menunjukkan nikmat Allah kemudian kita boros. Enggak, ada aturan. Orang berusaha zuhud, semua akan dihisab, ya. Jadi tidak mengambil ayat kemudian kita praktekkan sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak. Lihat bagaimana praktek para salaf. Jadi intinya seorang boleh menceritakan nikmat yang dia dapatkan selama untuk bersyukur kepada Allah. Dan hati-hati pintu riya. Harus ikhlas dan tidak cerita kepada semua orang. Bahkan di antara nikmat tersebut adalah amal soleh yang mungkin dia ceritakan. Alhamdulillah kemarin saya sudah haji. Alhamdulillah pas haji kemarin dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, bukan untuk riya. Oh karena saya soleh maka dimudahkan hajinya. Ini riya namanya ya. Tapi kalau kita menceritakan amal soleh, alhamdulillah kemarin saya bisa hajikan ibu. Sudah itu impian saya selama ini. Alhamdulillah bersyukur. Itu Allah Maha tahu insya Allah bukan riya. Tapi karena bersyukur. Seperti itu boleh, tapi tidak diceritakan kepada semua orang. Karena kalau cerita kepada banyak orang, rawan potensi riya. Tapi demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita agar kita waspada di zaman medsos ini, potensi kita untuk pamer amal soleh sangat besar. Ya, kalau dahulu kita mungkin cuma riya di masjid, yang kalau sekarang kita riya satu dunia bisa tahu. Iya enggak? Kalau sekarang kita mau riya, ya tinggal kita tunjuk-tunjukkan sama orang masjid karena kita dia. Sekarang dengan medsos kita bisa riya kepada jutaan manusia. Tinggal pamer semua orang kasih jempol ya. Oleh karenanya waspada, jangan sampai amal kita yang sudah sedikit ini menguap juga. Akhirnya ketika kita masuk di yang lahat tidak ada amal atau sangat sedikit karena kebanyakannya sudah pergi. Niat kita yang tidak benar bukan karena wajah Allah tetapi karena riya. Oleh karenanya
Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Di antara tafsiran ayat ini di akhir surat Al-Qasas, semua akan sirna kecuali apa yang dilakukan karena mencari wajah Allah. Semua akan sirna, tidak ada nilainya kecuali amal yang kita lakukan karena mencari muka kepada Allah, karena mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Pun karena mencari perhatian manusia, maka amal tersebut akan sirna. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.